Jadi ini tadi yang muncul ketika saya masukin PDF ya, ini ya. Lalu di sebelah kanan sini nih, window yang ini, itu ada details. Kalau diklik ya, kalau diklik, si ini diklik nih. Nah, kalau artikel yang tadi kalian masukin diklik, maka di sebelah kanan akan ada informasi tentang artikel ilmiahnya. Oke? Mohon maaf. Silakan ya, kenapa Bu, mohon maaf kalau di saya screen-nya nge-freeze gitu ya, Bu. Ini udah jalan belum? Oh iya, baru jalan. Sorry, Bu, koneksinya. Ya teman-teman, ada beberapa yang mengganti device. Oke, kita masih di tahap ini. Jadi teman-teman silakan yang mengganti device dikejar nanti ya sampai memasukkan file ya. Jadi silakan add file di sebelah kiri sini ya. Oke, jadi tadi ada yang nge-freeze. Oke, add file. Add file sama add new sama ya, Bu? Oh, kamu ini ya. Nah, add files ya. Add files. Apa pilihannya, dirimu? Add files, Bu. Oke. Add files, lalu pilih artikel ilmiah ya. Silahkan dimasukkan, di open. Mungkin teman-teman yang baru mah langsung ada satu gitu ya. Baru muncul ya di tengah. Kalau saya karena udah banyak artikelnya di sini. Oke, kalau sudah masuk, maka diklik ya, maksudnya di-select gitu. Select, terus dicek di sebelah kanan, di sebelah sini. Sebelah sini ya. Itu ada informasi tentang artikelnya. Oke, kalau di saya, tampilan di saya itu lengkap. Judulnya benar. Nah, kalau kalian ngisinya PDF ya, kan di waktu kalian select artikelnya kan ada kayak logo PDF ya, nih yang ini nih. Yang ini kan ada logo PDF. Nah ini kalau diklik itu bisa langsung kebuka PDF-nya, gitu ya. Dan kita bisa cek ya, kita bisa cek di sebelah kanan apakah sesuai atau tidak ya, judul, semua informasi-informasinya bisa kita cek. Nah kalau saya benar ya, judulnya benar, nama jurnalnya benar, tahunnya benar, volumenya benar ya, issue atau nomornya benar, halamannya beda ya, tapi bentar, jangan-jangan ya sebenarnya sampai 124. Ya. Nah, ada nggak teman-teman yang informasinya tidak sesuai ketika memasukkan? Ada ya, ada beberapa yang tidak sesuai kan? Nah, kalau tidak sesuai ya, justru kita yang harus benerin. Ya, justru kita yang harus benerin. Caranya adalah diklik aja nih, tuh. Ini tuh semua bisa dibenerin. Tuh ya. Kita bisa langsung ngetik di situ. Autorsnya juga. Nah, cara menulis autorsnya dia udah ngasih tahu harus last name dulu baru first name-nya. Ya. Jadi kita benerin. Terus ya, kita benerin. Semua informasinya harus lengkap sampai ke DOI. Jadi kalau di scroll ke bawah ada DOI. Nah, DOI itu harus terisi ya. Seperti itu. Jadi silakan dibenerin dulu informasinya. Teman-teman. Bisa diikuti, teman-teman? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, bagus. Silakan dibenerin dulu informasinya ya. Kalau sudah pakai Mendeley, jadi nanti nggak perlu ngafalin yang MI itu ya, benar, ya? Tidak usah menghafalkan urutannya. Betul. Jadi ini harus bisa banget ini. Ya. Oke. Bu, izin bertanya. Ya. Di saya teksnya nggak keluar ya. Coba silakan. Udah aman, Bu. Aman, Bu. Sorry. Aman. Oke. Ya, aman ya. Ada lagi? Gimana? Informasinya udah dibenerin? Teman-teman? Ibu saya ingin bertanya. Oke, silakan yang bertanya tadi. Saya dengarnya suara Dinda. Nggak tahu, Sofi apakah bertanya dulu? Juga Dinda boleh duluan ya. Nanti habis ini kalau memang bertanya Sofi silakan. Yuk Dinda, yuk. Itu Ibu kan judulnya di jurnal saya tuh pakai huruf besar semua kan Ibu. Itu dibenerin, diubah apa nggak usah ya Bu? Memang
sekarang ya begitu format jadinya. Jadi lebih baik dibenerin karena hampir rata-rata cara mensitasi itu judul itu tidak di caps lock ya kan. Jadi harus dibenerin memang ya. Baik, terima kasih. Sama-sama ya. Jadi memang ada artikel ilmiah yang template-nya itu pas dibaca ke Mendeley itu udah langsung kebaca gitu ya. Terus dia ngerti harusnya nggak caps lock gitu ya. Ada yang kayak gitu, ada artikel ilmiah, ada jurnal yang tidak paham tentang itu gitu ya. Jadi mereka bikin aturan-aturan yang akhirnya kita yang pas dimasukin ke Mendeley harus kita edit gitu ya. Oke, ada lagi yang mau nanya tadi? Sofi bukan? Sofi apa cuman jawab aja? Bu, izin nanya, Bu. Ya Bu, ini di saya Mendeley-nya yang bagian apa namanya deskripsinya kayak jurnal, years, kolomnya itu kok nggak ada ya Bu? Nggak ada, berarti harus diisi. Coba diklik. Klik di year sebelahnya kan kosong tuh. Diklik bagian kosongnya di sebelah kanannya. Diklik, lalu kita isi sendiri dengan membuka filenya tadi ya. Cara membuka filenya. Kenapa? Di sini nggak ada sebelah kanannya juga kan? Oke, coba Sofi bisa share screen ya. Saya juga gitu Bu, nggak ada. Oke, kalau gitu silakan Sofi share screen. Atau siapa tadi, Cynthia ya yang memiliki masalah yang sama. Bu, saya izin menjawab. Yang ini tuh Mendeley reference beda sama yang Mendeley desktop. Soalnya saya tadi downloadnya pertama yang ini. Terus saya download lagi ulang. Betul. Jadi begitu di share screen langsung ketahuan beda ininya. Ini download. Ini downloadnya di mana ya? Ini yang versi baru Ibu. Ini yang versi baru Ibu. Yang versi baru. Jadi Coba berbeda. diklik title-nya. Diklik. Title-nya diklik. Ini Bu. Nah, ini kali. Coba ke bawah. Oh, nggak ada ya. Dimas, apakah Dimas menggunakan yang versi baru? Saya menggunakan versi lama Ibu, yang sama dengan Ibu. Oke. Karena lebih mudah juga yang lama. Yang ini itu, yang versi baru ini apa? Karena Windows 11 atau karena versi yang lain atau gimana ya? Ini saya juga belum pernah menghadapi yang berbeda ini. Itu karena memang peningkatan versi mungkin Bu. Walah, baiklah kalau gitu. Tapi kalau saya sendiri lebih mudah yang lama Ibu. Mohon maaf Bu, izin masuk. Ya. Di saya sendiri di laptop saya itu saya menginstal dua Bu, ada Mendeley Reference Manager sama Mendeley Desktop. Jadi yang di share screen Sofi ini di saya itu beda aplikasi lagi Bu. Oh, mestinya Mendeley Desktop ya? Iya, yang sama seperti Ibu itu Mendeley Desktop. Oke. Gimana ya ini? Sama seperti Sofi Bu, karena nggak bisa download Mendeley yang versi Ibu. Begitu toh. Aduh, saya berarti tidak mengikuti perkembangan ini ya. Sofi, bentar. Sofi coba stop share dulu deh. Kita, bentar, saya jadi kepo ini. Bentar, saya jadi kepo. Bentar. Itu Dimas nge-share yang versi desktop ya. Dimas dan Ardilamita. Tapi saya pengen tahu dulu. Maaf Bu, izin masuk. Itu kalau misalkan emang search di Google tuh kalau Mendeley keluarnya awalnya tuh download Mendeley Reference Manager Bu jadinya. Oh gitu. Iya, makanya kayaknya teman-teman langsung ke download yang itu. Saya juga awalnya seperti itu Bu, tapi di bawahnya tuh ada tulisan Mendeley Desktop for Windows, jadinya saya baru download juga tadi. Oh gitu. Kemarin sih saya tunggu saya jadi ini juga. Kemarin saya sempat nge-share ke Budina link downloadnya gitu. Oke, kalau gitu memang ada yang berbeda ya. Oh, kalau yang link saya mah desktop ding. Oh iya, makanya saya nggak tahu ya. Baiklah teman-teman, kayak gini aja ya, karena memang ada perbedaan dan saya khawatir akan terjadi. Saya link downloadnya seperti Mita Bu.
Yang sama seperti saya kan, yang kayak Mita, desktop. Oke. Jadi gini aja ya, karena saya juga nggak tahu tentang yang versi terbaru itu kayaknya versi lebih mini gitu ya, lebih mininya Mendeley Desktop gitu ya. Jadi mungkin karena saya nggak tahu cara menggunakannya, teman-teman boleh ya, kalau masih sempat silakan download dulu yang desktop. Kalau nggak bisa, mungkin perhatikan dulu aja ya. Nanti kalau saya sudah tahu gimana cara pakai yang itu, nanti akan saya share juga ya cara menggunakannya. Gimana kalau gitu teman-teman? Ya, boleh seperti itu ya. Jadi yang software berbeda mungkin ikuti aja dulu. Soalnya saya nggak berani karena saya nggak pernah pakai yang itu ya. Nanti saya sotoy lagi. Ya, terus nanti waktunya habis gitu karena mempelajari itu dulu. Oke. Jadi kita lanjut. Ntar saya share screen dulu. Bu, maaf izin masuk. Berarti nanti boleh minta recordingnya aja kali ya, Bu? Boleh, siap. Oke. Sama-sama. Oke ya. Jadi teman-teman tadi semoga informasinya ya, bagi yang sama saya, informasinya bisa dibenerin ya. Nah, apabila udah, ini adalah tahap pertama ketika kita punya artikel ilmiah dan ingin dimasukkan ya citasinya ke dalam Word. Nah, sekarang untuk bisa masuk ke Word ya, kita pakai tools. Teman-teman ke tools ya, ikuti tools. Ya, terus di situ ada install MS Word plugin. Silakan diklik install MS Word plugin ya. Akan muncul window seperti ini, plugin install gitu ya. Ketika diklik langsung ada plugin install. Oke, semua muncul? Baik, semuanya sama? Muncul, Ibu. Oke ya. Sekarang silakan buka Word-nya. Silakan buka Word. Ya, buka Microsoft Word biar kita tahu ya cara memasukkannya. Semoga versinya mirip, kalaupun nggak sama saya, biasanya sih dia berada di bawah menu references kalau di Word. Teman-teman udah berhasil buka Word-nya? Sudah, Bu. Oke. Kalau Word sudah kebuka, silakan cari ribbon ya, ribbonnya yang references, menunya yang references. Oke, kalau berhasil terinstall pasti ada tulisan Open Mendeley dan pas di atas tulisan Insert Citation itu pasti ada logo Mendeley. Nih ya, kenapa biru sih? Nih ya, ada Insert Citation sama Open Mendeley itu pasti. Gimana teman-teman, sama semua? Boleh kasih reaction saja ya. Nah, saya takut ada yang benar-benar tertinggal. Oke, banyak. Oke, mantap. Oke, sip, makasih. Aman, Bu. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita mau masukin ke siapa tadi namanya, ke Word ya. Kan ceritanya kan nulis nih ya. Apa ya, bla 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 gitu kan. Terus mengutip gitu kan. Nah, ketika kita mengutip kalimat, misalnya tadi dari Mas Ricci, tulisan Mas Ricci misalnya, ini yang mau saya ambil ya, saya mau ambil tuh, terus saya mau bilang bahwa ini dapat dari tulisannya Ricci gitu ya, penulisnya, maka saya akan pilih insert citation ya, insert citation, lalu akan muncul tulisan seperti ini, sama ya teman-teman. Sorry. Ya, gimana Bu, mohon maaf tadi itu tulisannya di copy paste dari mana? Di copy paste dari Mendeley tadi. Ini hanya contoh ya. Nanti kan kalimatnya kalian kan, hasil parafrase kalian, ya kan? Cara ketika kita mau mengutip pemikiran orang kan kita parafrase gitu ya. Kalau udah selesai, lalu kalian bikin ada asal-asalan aja dulu ya. Ya, terus habis itu kita mengutip gitu ya. Gitu ya, Jadi nggak harus ngopi delay. Asal-asal aja kalimatnya. Ya, lalu kita akan mengutip. Nah, mengutip, pilih insert citation ya. Terus muncul window seperti ini. Ya, ada search by author, title, or year. Sama? Teman-teman sama?
sama Bu Nisa nih Baik, Bu. reaction. Oke, sip. Oke, kalau udah ya, tulis nama autornya. Tadi artikel yang kalian masukin siapa yang nulis? Tulis namanya. Kalau saya kan Ricci, kalau teman-teman mungkin ada siapa, Budi, Bambang, ya silakan tulis. Gitu ya, tulis. Nah, kalau dari tulis dia akan langsung muncul tuh, kecuali kalian udah punya banyak artikel di Mendeley, bisa jadi yang namanya Ricci ada banyak ya, gitu. Maksudnya listnya bisa jadi karena tadi cuma satu, yang namanya Ricci cuma satu ya muncul akan satu. Kalau sudah ya diklik ya, kalau sudah benar diklik ya, terus oke. Oh begitu. Oh karena saya pakai stylenya ini. Oke. Teman-teman gimana? Apa yang muncul di teman-teman? Sudah berhasil? Apa yang muncul di teman-teman? Ada yang raise hand. Mangga yang raise hand. Ibu, saya izin masuk, Bu. Punya saya di Words-nya nggak bisa ada muncul Open Mendeley-nya, Bu. Nggak bisa diinstal plugin-nya. Nggak bisa install plugin? Iya, Bu. Nah, itu kamu Microsoft berapa? Apa Windows kamu Windows berapa? Microsoft-nya 2010. Oh, Microsoft 2010 mestinya bisa ya? Kenapa nggak bisa? Coba kamu share screen. Tadi udah diinstal pluginnya. Oh, sepertinya belum deh, Bu. Oke, Coba Bu. kamu play ya, ke tools dulu, terus install MS plugin. Nggak apa-apa ya. Dicoba ya, Bu, teman-teman. tapi yang muncul, maaf Ibu. ya gimana? Ini waktu saya install Microsoft Word plugin, dia kayak nggak kayak ada question gitu, nggak bisa gitu, Bu. Coba kamu Microsoft Word-nya masih dibuka nggak? Udah saya tutup. Oke, kalau gitu apa yang muncul di situ? Coba kasih tahu saya, bacain. Bentar, Bu. Dia kayak unable to install gitu, Bu. Plugin. Bentar dulu, saya pernah kejadian kayak gitu. Apa yang saya lakukan? Saya langsung kepo nih kalau udah kayak gini. Nah, udah cari di YouTube ya, banyak. Nanti coba cari di YouTube. Oke, Bu. Oke, Makasih, Bu. ini nih. Nah ini tuh kan, YouTube semua. Kalau bukan artikel jadi males. Oh ini ada nih yang artikel. Biasanya version ya, mungkin ada update dulu atau apa gitu. Biasanya sih itu dulu saya duduk kejadiannya begitu. Oke. Siapa nih yang mau raise hand? Saling Muhammad. Ya, gimana? Mau nanya Bu, bisa nonton Bu, bisa ke Word dulu Kak Bu. Ya. Nah, itu kan yang di dekat insert citation yang di atas Bu, kan ada yang style itu Bu di sebelah kanannya. Nah, itu tadi saya pas masukin gitu Bu, dia jadinya bukan American politik, tapi American yang psikologikal. Jadinya pakai yang mana ya Bu? Oke, nggak apa-apa. Jadi, makasih Bu. Oke, makasih Indra ya. Nah, yang ditanyakan Indra itu ya, style itu semuanya artikel ilmiah itu biasanya apa? Berbeda-beda. Semua jurnal itu punya aturan yang berbeda. Jadi kita akan nyesuaiin sesuai dengan permintaan jurnal ilmiahnya. Kalau kalian menulis artikel ilmiah. Nah, kalau IPB itu punya style sendiri. Ini jadi kalau misalnya diganti ya, karena mereka punya aturan-aturan sendiri. Kalau American Medical dia ternyata pakai kayak footnote gitu. Kalau apa pakai nama terus pakai N ya. Bedanya tuh karena kan kecil-kecil. Kalau ASA, kalau yang lain ya. Nah, ada yang kayak gini, dia langsung di et al kalau lebih dari 3 orang, lebih dari 2 orang. Ya. Jadi beda-beda stylenya. Nah, IPB pun punya stylenya sendiri. Nah, itu ada yang bantuin ya. Nah, sebenarnya linknya saya juga, kalau buat yang
IPB itu link ini ada juga, tapi yang di-share sama siapa tadi? Mita ya? Mita itu juga benar adanya ya. Silakan di ini kita ke Mendeley ya, kita ke Mendeley, teman-teman bukan di Word ya, kita ke Mendeley nih untuk install stylenya IPB ya. Berarti kalau et al gitu aman ya Bu? Tergantung yang kita pakai, itu tergantung ya, tergantung artikel ilmiah, jurnal ilmiah yang kita mau nulis. Kalau IPB saya nggak tahu, saya nggak hafal kan IPB itu et al apa bukan ya. Jadi kita langsung aja ke citation, ini ya, di Mendeley itu di view ya, menu view ya, kemudian masuk ke citation style ya. Nah, karena kita belum menginstal tadi ya yang di-share sama Mita di Mendeley ini, maka kita pilih more styles di citation style-nya. Oke. Nah, kalau sudah diklik, muncul window seperti ini ya, teman-teman. Aman? Saya nggak buka. Aman, oke, aman ya. Jadi saya harus sambil buka. Oke. Nah, sekarang pindah ke Get More Styles. Pindah ke Get More Styles ya. Lalu di bawah sini kan ada Download Style. Ya. Nah, masukin tuh tadi link yang dari Mita. Di copy linknya. Ya. Terus Link yang mana Bu? Punten. Ini kan di citation styles kan ada download style nih ya di bawah nih. Nah, link dari Mita tuh yang ada di chat, di copy paste. Maaf Ibu, itu link dari Arum. Linknya dari Arum kalau yang itu. Oh ya, maaf ya. Aduh, dari Arum. sorry. Ya itu link yang dari Arum di copy lalu di paste di sini ya. Kalau sudah di download. Oh, page not found. Udah pakai link yang dari saya aja kalau gitu. Kenapa nggak bisa di ini sih? Okay. Ya, saya share ya. Menu chat. Ini link dari saya. Oke. Nih link yang dari saya yang di copy paste ya. Kalau udah download, teman-teman, yang link dari saya ini akan muncul seperti ini, seperti saya. Ada tulisan, Institut Pertanian Bogor, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi keempat. Berhasil? Berhasil, Ibu. Yeay. Oke, mantap ya. Nah, berarti nanti ini diklik ya. Diklik si IPB-nya, terus ada tombol Use This Style. Diklik Use This Style-nya ya. Jadi diklik dulu si IPB-nya, lalu Use This Style. Ya, diklik. Kalau sudah selected ya, maka done. Selesai ya. Dan oke. Ya, sudah, kita masuk ke Word. Lalu kita pilih di style-nya. Gimana? Teman-teman sudah di Word? Sudah, Bu. Oke, di style-nya. Oke, kalau sudah di style ya, di style di Word-nya, tinggal dipilih di sini ya, tinggal dipilih more styles dulu. Tadi udah ada ding di Word-nya sudah ada nih IPB ya, tinggal dipilih. Terus, nah ternyata et al-nya IPB itu dimiring ya teman-teman aturannya. Gitu. Saya mah nggak hafal yang IPB. Oke, nah ini kan baru cara mensitasi ya. Terus biasanya kan kalian kalau ngeliat di artikel ilmiah sering kayak ada langsung banyak nih, kayak yang ini kan ya, contohnya yang dari Menskripsi ini kayak gini kan, langsung banyak gitu kan. Nah kalau mau nambahin lagi, bisa aja ya, diklik dulu nih tadi yang kita bikin citasi dari Mendeley ya, terus edit citation ya, klik tadi di sini lagi, tinggal ditambahin siapa misalnya, ada nggak saya? Ya atau yang lain lah ya, gitu. Nah ini itu bisa banyak ya. Nah, itu ada bisa saja. Nah, dia akan secara otomatis mengatur dari yang paling dulu ya, tahunnya yang paling duluan terbit sampai yang paling terbaru. Dia akan secara otomatis. Teman-teman bisa mengikuti sampai sini? Bisa, Ibu. Oke, nah sekarang udah nih ceritanya kalian ngutip-ngutip. Sekarang bikin
pustakanya kan. Kalau kita mau bikin pustaka kan gini. Caranya adalah tinggal klik tombol insert bibliografi di sini, di Word-nya juga ya. Tinggal diklik aja. Nah, langsung muncul semuanya di sini. Gitu. Oke, berhasil semuanya? Berhasil, Bu. Berhasil. Udah bisa semua ya. Oke, siapa nih yang mau bertanya? Raise hand. Mangga, silakan. Bu, kalau misalkan di OI-nya nggak ada terus adanya URL, itu nanti muncul juga nggak, Bu? Itu tergantung stylenya. Apakah style IPB harus ada URL atau DOI? Itu aja. Tergantung stylenya. Saya nggak apa parah ya, dosen BMI tapi nggak apa. Tapi biasanya kalau zaman sekarang bisa DOI ya. Kecuali itu adalah bukan artikel ilmiah. Nah, teman-teman, kalau kalian masukin, kita kembali ke Mendeley ya. Kalau kita kembali, kalau bukan artikel ilmiah misalnya ya, ini annotate-nya, maka sebenarnya kalian bisa memilih ya. Kalian masukin buku atau report atau working paper atau proceeding gitu ya. Itu bisa diedit tadi informasinya di sebelah kanan ini ya. Misalnya si Mendeley-nya kita masukin proceeding, tapi Mendeley-nya malah mendeteksi itu sebagai jurnal artikel. Kan beda ya. Informasi yang harus kita masukkan di di daftar pustaka ketika kita mengutip proceeding itu kan berbeda ya aturannya dengan artikel ilmiah. Nah, ini diklik aja nih, di sini ada type kan, type-nya diklik aja. Lalu kita pilih yang sesuai dengan tipe file yang kita masukin. Jadi book ya, ada book session berarti chapter ya, bab buku, ada conference proceedings, ada ensiklopedia artikel, ada newspaper ya kalau kita dari koran, gitu ya. Ada juga dari web, nih ada web page ya. Terus ada working paper, ada report ya. Jadi beda-beda itu stylenya gitu. Cuman ya memang dunia persitasian itu aturannya suka macam-macam. Jadi ya kalian sesuaikan aja gitu ya. Oke. Satu lagi ya, ada cara. Oke, ada yang raise hand. Mangga tuh. Dian dan He. Mangga Dian. Iya Bu, izin bertanya kan udah diklik yang tadi bibliografi itu ya Bu. Nah tapi di daftar pustakanya itu, nah penulis yang awal itu masih nama lengkap itu Bu. Bukan misal Novian Davawas Hairunisa, harusnya kan Hairunisa N gitu ya Bu. Tapi ini masih nama lengkap gitu. Itu kenapa ya? Padahal udah. Berarti itu di database-nya. Berarti kamu pergi ke Mendeley-nya, ya berarti mungkin cara dia menulis authors di informasinya tidak mengikuti aturan last name first name, bisa jadi. Oh iya. Iya, berarti diubah gitu ya Bu? Diedit, betul. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama ya. Jadi memang kita harus tetap ya, walaupun udah pakai Mendeley bukan berarti masukin beres aja. Kita harus cek juga ya, benar atau tidak gitu. Yuk, He dulu. Bu, boleh punten izin itu Bu, yang Mendeley tadi dibalikin ke Mendeley Bu tampilannya. Tampilannya Bu. Nah, ini kan di sini Bu yang tulisan boldnya itu judul ya berarti ya, bukan kayak jenis jurnal agronomik atau dan lain-lain. Nah, itu memang harus sesuai Bu. Misalnya bagian bold itu judul. Enggak. Dia ininya aja, posisinya aja. Kalau yang paling atas kan title, dia enggak. Ini sih bold, kayaknya aturan di Mendeley-nya ya. Tapi begitu kita di Word kan dia nggak bold. Tergantung stylenya. Gitu. Soalnya di saya agronomik gitu Bu yang keluar, bukan title judulnya, misalkan kayak judulnya kan pengaruh karakteristik penyuluh bla bla bla, tapi yang di bold itu tulisannya agronomics. Berarti harus dibenerin, berarti dia informasinya salah dong. Oh, oke Bu. Terus mau nanya lagi Bu, itu yang kayak kayak volume, terus jurnal, abstrak, itu emang harus keisi semua. Kalau misalnya dari sananya pas dimasukin ke Mendeley nggak ada, ya udah kosongin aja gitu? Enggak, harus diisi, harus kita isi. Tadi caranya kan
caranya adalah klik PDF di depan artikel yang kita pilihkan, ya icon PDF itu diklik, lalu kita cek kan, oh udah benar ya namanya jurnalnya sama. Kalau nggak ada ya berarti kamu isi. Ini kan misalnya kalau kamu mungkin kayak gini kan, ya kan, mungkin kamu kosong begini mungkin. Iya, banyak yang iya Bu. Nah, berarti tinggal kamu isi karena harus dilengkapi. Kalau enggak nanti pas di Word, pas kamu bikin bibliografi dia nggak akan lengkap gitu. Oh, oke. Siap. Justru nanti dimarahin sama, bukan dimarahin ya, ditegur, ini cara citasinya salah gitu ya. Ini yang teks sama author keyword URL semua itu harus lengkap berarti Bu ya? Enggak sih, yang paling penting itu yang atas ini sama DOI. Ada DOI kan? Nah, sama DOI. Ada Bu. Itu yang penting. Oke. Haikal, Sami. Haikal yuk. Oke, Bu. Ini di saya ada satu artikel yang title autornya itu bahasa Mandarin itu tuh nggak jadi masalah kan yang tinggi di bawah Bu. Bentar. Maksudnya saya tuh takutnya salah aja Bu. Jadi kayak gitu. Ini nggak jadi masalah kan dirubah gitu. Apa emang ada ketidaksesuaian apa gimana gitu Bu? Mungkin itu nggak sesuai ya. Coba kamu bisa share screen nggak, Haikal? Ya Ibu, punten ya Ibu. Ya nggak apa-apa. Record dulu. Saya sini. Ini Bu, sudah terlihat belum Bu? Ini Bu. Iya, itu mah berarti coba dibuka PDF-nya gimana? Title-nya beda toh? Nggak Ini Bu, pas dibuka tuh tentang jurnal yang saya cantumin di ini saya. Nggak, ini error aja baca Mendeley, jadi harus kamu ubah ya, disesuaikan sama yang di PDF, oke? Nggak apa-apa, ubah aja, nggak. Oke? Berarti ya makasih Bu, terima kasih banyak ya Ibu, beneran. Iya, jadi yang tadi ya hubungan karakteristik itu kamu masukin ke title-nya ya, ikutin aja terus, oke? Baik Ibu. Dah. Satu lagi ada cara lain ya, kalau misalnya kita cuman lagi ngumpulin aja cara menulisnya ya. Tapi kalau di artikel kalau kita menulis pasti kan ada kutipannya ya, jadi pasti nanti pas insert bibliografi itu pasti muncul. Tapi ada masa-masa di mana kalian cuman sedang mencari ya. Misalnya gini, kalian ini kan si Mendeley sebenarnya bisa jadi tempat untuk mencari artikel juga ya teman-teman. Jadi kan di sini ada, tunggu kok beda ya. Di sini ada search, kalian bisa nyari nggak coba jurnal? Oh ini dari database saya ya, bukan dari mencari ya. Bentar. Berarti sama. Nah ini ya, ketika kita udah mendapatkan satu artikel, misalnya ini ya Johansson, ini sebenarnya kalau kalian klik terus drag itu akan bisa masuk langsung. Ya, itu cara lain. Kalau kalian lagi cepat-cepat ya, ini sebenarnya adalah cara langsung, tinggal di drag aja. Selama tadi ya informasinya sudah benar gitu teman-teman. Oke. Mestinya sih sampai sini aja ya. Kalau sudah sama semua, sudah bisa semua, teman-teman aman? Bentar lagi jam 11. Oke, aman ya. Jadi setelah ini semoga teman-teman bisa menggunakan Mendeley ketika melakukan pengutipan dan pustakannya pun rapi gitu. Dimas silakan. Oh ya, Dimas mungkin mau berbagi. Ya Dimas. Untuk yang mencari literatur lain, jadi bisa ya di Mendeley. Mestinya bisa, tapi kenapa sekarang berbeda ya? Aduh, aku udah lama nggak pakai. Ini Bu, di bagian My Library, tapi nanti di scroll paling atas nanti ada literatur search. Oh ada ya? Ada Ibu. Coba dirimu yang itu, yang share. Dimas yang sudah terbiasa memakai, saya bercerita.
Nggak share screen. Saya izin dua. Iya. Enggak. Dan banyak ya, masih banyak software lain untuk membantu kalian mencari artikel, terus citasi. Itu bukan hanya Mendeley aja, tapi kayaknya yang beneran gratis tuh Mendeley. Dimas gimana? Aman? Sebentar Ibu, sedang proses masuk. Emang agak lama Ibu, laptop lama. Nggak apa-apa, paham. Yang lain selain Dimas, gimana ada yang mau bertanya? Bu. Ya, oke, Cynthia. Apabila URL-nya Ibu nanti tidak ada, itu kita ketik manual apa bagaimana Bu? URL artikel, kalau nggak ada. DOI-nya Bu. DOI. Nah, memang ada rata-rata jurnal-jurnal jadul atau jurnal-jurnal yang belum cukup belum cukup advance ya, belum cukup baik manajemennya. Biasanya mereka belum punya DOI. Kalau nggak ada ya nggak usah masukin DOI. Kalau ada URL-nya maka masukkan URL-nya aja. Nah, berarti itu di copy paste ya, kita memasukkan informasi secara mandiri gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sekarang sudah bisa. Oke, mangga atuh Dimas. Sebentar kali Bu. Lihat masih loading sih. Ya benar. Ya, jadi di Mendeley kalau mau nyari itu ya di window paling kiri nih, kalau di tampilannya Dimas itu ada literatur search ya. Nah, kalau diklik maka kita bisa langsung mencari dengan kata kunci tertentu ya, kayak misalnya nih Dimas mau nyari apa? Komunikasi pembangunan ya. Jebret ya, cari enter. Nanti di bawahnya akan muncul artikel-artikel yang ada kata kunci komunikasi pembangunan gitu. Jadi ini bisa buat nyari juga, cuman bedanya ya publish or perish juga bisa bagus ya. Bedanya sama yang tadi, cara yang saya kasih tahu, kalau tadi kan saya isinya dalam PDF ya kan, ada filenya gitu ya, ada kayak kopinya. Kalau nyari di Mendeley tidak ada kopinya. Jadi kalau kalian mau istilahnya mau ngecek harus diklik 2 kali ya. Kayaknya kalau diklik 2 kali langsung ke linknya kan ya, Dimas? Bener gak sih? Saya lupa. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Gitu. Atau enggak di save reference kalau nanti pengen dimasukin ke Word ya. Ini di sebelah kanan sini kalau si Dimas lagi share screen, ada save reference ya, di ujung sebelah kanan itu di save reference, maka dia akan masuk, akan tersave, akan tersimpan dalam database-nya kita. Jadi pas nanti kita ke Microsoft Word, pas mau masukin author yang ini ya, tadi ini bulu amang, kalau belum di save reference, kita nggak akan bisa muncul tuh di Microsoft Word kita. Pas kita insert citation, masukin nama autornya nggak akan masuk. Tapi kalau kita save reference dulu, maka nanti dia di Word akan masuk. Kembali pada ya. Artikel, itu masih tahapan schedule. Caranya, nah jika sudah login sebagai teman-teman, apakah kita cek Oke, Dian mau bertanya. Iya, mau bertanya tadi memunculkan literatur search-nya bagaimana itu? Di saya nggak ada soalnya. Kita nggak ada. masukkan ke Nggak ada, Bu.
ke bagian schedule di editing ini. Mungkin itu Sudah kita masukkan ke isu, ya, isu berapa ya. Jadi kalau belum masuk isu belum bisa kita lihat. Dimas tahu nggak tuh berapa masalahnya nomor si Dian? DOI-nya. Nah, caranya ya kita cari artikel yang sudah di masuk ke bagian dalam isu. Ini ada Ini scroll nggak sih? editing. Yang di bagian misalkan bagian file kiri. artikel ini sudah masuk ke dalam isu. Saya izin Di selesai bagian lagi, Bu. editing ada Boleh. scheduling. Enggak. Kemudian kita klik di bagian tabel konten. Nah, kemudian di bagian tabel konten kita pilih preview isu. Ya, preview isu. Maka preview isu ini adalah isu yang Di bagian akan publish ini kan tampilannya ada seperti kayak ini. gini. Gunanya adalah untuk follow up Apakah ada sesuai scroll seperti ini? berubah. Ya, ada. Kemudian Bisa di scroll ke atas. Scroll di atas. Ada ya? Paling atas adanya all my library langsung all document. Beda ya? Beda bukan? Kurang tahu juga sih. Oke. Bentar ya. Bentar. Oh ya, Mendeley-nya versi berapa kira-kira? Mungkin beda versi, beda fitur, Ibu. Ya, kalau menurut ini memang setelah saya kepo yang terbaru tuh nggak ada literatur search-nya emang. Yang terbaru. Bu boleh izin masuk Bu? Ya boleh. Ya saya nemunya di ini Bu, di help, terus ada Mendeley website, terus dipencet itu kita bisa nyari artikel. Kalau di saya ya. Jadi betul. Jadi saya baca artikel. Bukan artikel ya, maksudnya orang-orang yang update tentang perkembangan Mendeley. Memang untuk versi yang terbaru tuh literatur search-nya hilang. Lalu kita nyari di Mendeley website itu. Terus nanti kalau kita save references di website tadi ya, itu baru akan masuk ke library-nya kita. Jadi memang berbeda prosesnya. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Tadi bilang ada apa? Publish or perish ya, boleh juga pakai itu gitu ya. Jadi itu cuma cara-cara aja untuk ini. Oh ya, teman-teman satu lagi sih yang belum dijelasin sama saya, bentar. Adalah ketika kita mau masukin ke Mendeley tapi nggak ada filenya, misalnya buku gitu ya, kita punya buku tapi kita nggak punya PDF-nya gitu kan kadang-kadang. Nah berarti add-nya itu add entry manually. Kalau tadi kan kalau kita masukin files ya, add files gitu. Nah kalau nggak ada filenya maka add entry manually, terus kayak ngisi informasinya aja langsung, ya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya filenya, pengen masukin secara manual, maka add-nya adalah add entry manually, terus masukin informasi-informasi yang dibutuhkan langsung gitu ya. Nanti tinggal di save, dia akan masuk ke library Mendeley kita. Oke, itu aja kayaknya. Bentar tadi ada chat. Dia bisa bertanya kenapa Mendeley saya selalu ketutup sendiri ya Bu? Itu kenapa Bu kira-kira? Itu glitch ya. Itu kayaknya bukan, itu masalah laptop kali mungkin ya, atau diupdate dulu apa Windows-nya apa segala macam ya, mungkin ada hal-hal yang belum sinkron gitu ya. Oke, kalau gitu Mendeley hari ini mungkin cukup sekian teman-teman. Mohon maaf ya, tadi mungkin ada yang berbeda versinya, ada yang reference manager,
mungkin nanti belajar lagi ya dari rekamannya, nanti di-share. Oke? Mungkin itu Ibu Dina. Ya, makasih banyak Bu Nisa. Jadi kita hari ini sudah sama-sama belajar soal Mendeley. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ini akan sangat bermanfaat. Tidak hanya untuk di mata kuliah BMI ini, tapi juga sampai teman-teman nanti mengerjakan setiap makalah akhir apapun, atau misalkan nanti deskripsi juga demikian. Yang terlewat nanti bisa minta ininya kali ya Bu Nisa ya, rekamannya ya. Yang tadi masih nutup-nutup Mendeley-nya, atau yang tadi masih bermasalah, bisa nanti buka lagi rekamannya lalu dipelajari lagi. Dan tentunya ini juga nanti ketika ujian akhir ya bisa dipakai juga sih. Jadi ketika teman-teman diminta untuk membuatkan daftar pustaka dengan informasi sebanyak seperti ini ya, berarti bisa pakai Mendeley ini nih untuk menjawab pertanyaan ujian itu. Gitu. Sekarang teman-teman bisa lanjut ke kelas praktikum masing-masing. Terus nanti di kelas praktikum masing-masing, kalau di kelas kuliah saya sih, kemarin saya sudah mencoba untuk mencari tahu siapa saja yang paham soal Mendeley sehingga nanti bisa jadi tutor sebaya untuk teman-teman di kelasnya. Memang praktikumnya mandiri sih, tapi kita fasilitasi Zoom juga nggak apa-apa. Jadi nanti misalkan Dimas tuh berapa Dimas? P4 ya kemarin tuh Dimas cerita tuh ya. Misalkan P berapa? P4. Ya, misalkan di P4 nanti bisa nanya Dimas, di P1 kemarin kayaknya Arum bisa, nah di P2, di P3 aman ada Bu Nisanya langsung, terus tinggal di P2 nih, mudah-mudahan di P2 nanti ada yang bisa sharing ke teman-teman yang lain kalau ada kesulitan. Next, kita bisa lanjut ke kelas praktikum masing-masing, melanjutkan tugasnya masing-masing, tapi tidak ada penjelasan dari dosen praktikum, namun jika ada pertanyaan soal Mendeley, maka itulah teman-teman yang tadi bertanggung jawab. Di P1 Arum, di P4 ada Dimas, di P2 dan P3 nanti yang merasa bisa sharing dan teman-temannya bisa sharing. Gitu dari saya Bu Nis. Ada tambahan dulu Bu Nis sebelum kita usir yang non P1 karena ini pakai ruangan P1 nih. Ya, Indra tadi raise hand, Bu Dina nggak tahu apa masih. Ada yang raise hand. Sorry. Ya, Bu. Silakan ya. Mau nanya Bu, berarti kalau misalnya kita menyusunnya itu kan Bu, kasih masuk dulu yang insert citation-nya itu, berarti daftar yang pustaka itu ditraktirin aja Bu ya, karena nanti itu kayak ikut semua gitu Bu. Betul, jadi selesaiin dulu mengutipnya gitu ya, terus baru insert bibliografi. Tapi kalau di tengah-tengah klik insert bibliografi juga nanti langsung ter-refresh, langsung muncul yang baru-baru masuknya gitu. Terima kasih Bu. Oke, mungkin itu aja Ibu Dina, makasih banyak. Ya, makasih banyak Bu Nisa. Silahkan teman-teman bisa berpindah ke link kelas praktikumnya masing-masing. Yang P1 tetap di sini, yang selain P1 silahkan bermigrasi. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Oh, makasih.